Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, apa kabar? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir dalam Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby terselenggara atas kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan dalam lobby kali ini kita nanti akan bahas tentang larangan naik sepeda motor bagi siswa SMP. Bolo, tingginya angka kecelakaan yang menimpa pelajar di Kota Surabaya cukup menyita perhatian. DPRD Kota Surabaya pun menyoroti hal ini dan memperketat larangan siswa SMP dalam bersepeda motor. Lantas bagaimana penerapan dan kebijakannya? Nah, untuk membahasnya, saat ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak William Wirakusuma, STMSC. Halo, apa kabar Pak William? Sehat ya? Sehat terus Mas. Pak, dulu SMP-nya naik motor atau gimana? Naik sepeda. Naik angkot yang Pancal ya? Iya, pancal. Mungkin di Surabaya dulu masih sepi atau gimana Pak? Enggak, dulu sudah lumayan rame ya, cuma sama juga naik sepeda atau naik angkot dulu. Apa yang BIMUK Orin warna-warni dulu kan ada KIP, ada jurusan-jurusan macam-macam. Betul, ini juga jadi dilema sebenarnya Pak ya. Maksudnya begini, sekarang anak-anak ingin naik kendaraan umum, tapi ketersediaan kendaraan umum kan sekarang sudah agak berkurang ya Pak ya? Ya, kendaraan umum sebenarnya berkurang, tapi kan Wirawiri sudah nambah. Wirawiri dan Surabaya Bus jalurnya sudah mulai nambah ya. Jadi lebih baik anak-anak antara naik sepeda ontel ya, jangan sepeda listrik, karena sepeda listrik kan juga sepeda bermotor. Sepeda listrik sepeda yang bermotor listrik, pakai listrik gitu ya. Jadi mending sepeda ontel atau angkutan umum gitu ya. Ada Wirawiri, ada Surabaya Bus, dan Bimo juga beberapa jalur masih ada. Jadi sebenarnya ini bukan alasan untuk pelajar tidak naik angkutan umum sebenarnya ya Pak ya. Oke, baik. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi tentang larangan anak pelajar khususnya SMP agar tidak naik sepeda motor selain tingginya kecelakaan dan sebagainya Pak? Yang pertama undang-undang ya Mas. Undang-undang lalu lintas karena anak SMP tidak boleh punya SIM. Usia minimal SIM kan umur 17. Nah kalau mereka sejak SMP sudah melanggar undang-undang ini kan sudah sesuatu yang tidak baik ya. Dan saya kira semua yang naik sepeda motor SMP sudah melanggar undang-undang sih. Ya, jadi usia SMP kan memang tidak boleh naik sepeda motor karena kan mereka punya SIM juga gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa dari kecil mereka sudah melanggar undang-undang, nanti kedepannya jadi kurang baik. Pak, sebenarnya seberapa serius sih sehingga DPRD Kota Surabaya ini sangat concern terhadap ini? Apakah memang hanya terfokus pada kecelakaan saja, atau mungkin tadi Bapak menyebutkan karena memang tidak punya SIM, tapi sebenarnya memang angka kecelakaan yang menimpa pelajar itu tinggi di Kota Surabaya? Pada dasarnya angka kecelakaan untuk yang ada di Kota Surabaya untuk pengemudi motor itu cukup tinggi, gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang alasan kedua selain itu kan kita juga membentuk karakter mereka, kedisiplinan mereka, dan kepatuhan mereka terhadap undang-undang juga, gitu ya. Jadi kalau sampai ada sekolah yang masih mengizinkan naik sepeda motor, berarti kan kurang baik dalam mendidik karakter dan kepatuhan terhadap undang-undang juga, gitu ya. Ini kedepannya kan jadi kurang baik juga. Sebenarnya tujuan diterapkannya ini apa Pak? Ya kan kedisiplinan tadi Mas. Jadi supaya mereka kedisiplinan, mematuhi undang-undang, ya, mengerti tentang hukum juga, gitu ya. Selain itu juga mengurangi kecelakaan tadi. Baik, nah ini kan juga bisa mengurangi volume kendaraan juga Pak ya sebenarnya ya kan? Ya bisa mengurangi volume kendaraan. Tapi sebenarnya saya ingin tahu kalau misalnya ini memang jadi diterapkan bahwa anak-anak SMP ini dilarang, solusinya apakah orang tua harus bersedia mengantarkan? Dimana orang tua kan kadang-kadang sibuk ya Pak ya? Betul. Gimana Pak? Ya tadi yang tadi saya sampaikan solusinya ada beberapa macam. Yang pertama naik sepeda ontel aja lah anak-anak gitu ya. Sambil mereka belajar bagaimana mematuhi peraturan lalu lintas, bagaimana mereka harus bersepeda di sisi kiri gitu ya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas belajar. Kemudian bisa juga kita punya bus sekolah Mas. Bus sekolah yang warna kuning itu ada beberapa jalur, itu bisa dimanfaatkan. Jadi titik kumpulnya juga tidak jauh dari perkampungan. Yang ketiga kita punya Surabaya Bus dan Wirawiri.
itu sudah mulai menjangkau banyak tempat juga gitu ya. Yang Wirawiri itu sudah ada 11 jalur, yang Surabaya Bus sudah ada 4 jalur. Kemudian saya juga sudah pernah usulkan, sebenarnya Surabaya Bus dan Wirawiri ini pada jam berangkat sekolah dan pulang sekolah itu mereka bisa mengambil jurusan ekstra misalnya. Jadi ada beberapa Wirawiri yang dikhususkan untuk jurusan ekstra, jalurnya sekolah ke sekolah-sekolah semua, dari perkampungan ke sekolah yang terdekat di wilayah itu atau minimal di zonasinya gitu ya. Mereka bisa naik, kalau mau lebih mengajak mereka naik angkutan umum berarti bisa juga diberikan insentif, misalnya gratis kalau mereka pakai seragam sekolah atau menunjukkan kartu pelajar. Itu salah satu, banyak sekali sih caranya sebenarnya untuk menggantikan mereka naik sepeda motor, karena ya itu tadi sangat berbahaya untuk keselamatan. Nggak cuma anak-anak, juga pengendara yang lainnya. Tadi Pak William memberikan salah satu solusi ketika tidak boleh menggunakan sepeda motor adalah naik sepeda angin atau pancal atau ontel. Apakah cukup aman itu diberlakukan di Surabaya? Sementara kadang-kadang kan kalau kita berada di jalan itu sopir kadang-kadang main sendiri seenaknya begitu loh Pak, terhadap anak-anak sekolah yang pakai naik sepeda angin ini. Menurut saya lebih aman naik sepeda ontel, sepeda angin ini daripada naik sepeda motor. Kenapa? Karena kecepatannya kan lebih tinggi kendaraan bermotor ya. Kemudian kita lihat di Surabaya banyak yang zigzag juga, dan yang volumenya juga bisa mengurangi volume kendaraan bermotor. Kota Surabaya kemacetan terjadi kebanyakan karena volume kendaraan bermotornya yang sangat banyak. Kemudian juga bisa mengurangi polusi udara. Jadi emisi gas buang yang paling jelek itu dari kendaraan bermotor, dari sepeda motor khususnya gitu. Apakah ini juga akan diberlakukan untuk anak-anak yang lebih setingkat SMA begitu, tidak hanya untuk SMP, karena kan kadang-kadang juga kasus kecelakaan juga menimpa tidak hanya anak SMP ya Pak ya, tapi juga anak SMA. Bagaimana ini Pak? Kalau untuk anak SMA, asal dia sudah umur 17 mempunyai surat izin mengemudi, saya kira tidak apa-apa naik sepeda motor ya. Karena mereka juga untuk mendapatkan surat izin mengemudi kan ada tesnya dari kepolisian dan lain-lain. Mereka cenderung naik sepeda motornya lebih aman daripada mereka yang SMP, karena mereka belajarnya pasti otodidak, belajar sendiri atau diajari orang tua gitu ya. Dan mereka juga tidak belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, tidak belajar atau tidak dites oleh pihak kepolisian. Jadi kalau SMA cenderung lebih aman. Baik, Pak William memandang apakah ini diilhami oleh wilayah atau daerah lain sehingga akan diberlakukan di Surabaya atau bagaimana sebenarnya Pak? Atau memang sudah dari dulu akan diberlakukan atau bagaimana? Sebenarnya sudah dari dulu, kan anak SMP memang tidak boleh Sejak undang-undang lalu lintas keluar itu kan seharusnya SIM C itu 17 tahun, minimal 17 tahun gitu ya. Jadi mereka kalau tidak mempunyai SIM kan seharusnya tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Jadi sejak undang-undang itu keluar, sejak undang-undang itu ada, jadi memang nggak boleh anak SMP naik sepeda motor. Pak William, ini terlepas dari wilayah kota Surabaya ya, ternyata anak-anak SMP yang naik sepeda motor itu juga banyak ditemui di wilayah kota luar Surabaya atau wilayah pinggir atau pedesaan. Ini sekedar saya minta perspektif atau sudut pandang dari Pak William, bagaimana memandang hal ini Pak? Ya berarti itu nanti adalah PR dari pemerintahan setempat ya. Yang penting kita Surabaya, ingin Surabaya itu kota layak anak, kita sudah mendapatkan predikat kota layak anak dan ramah anak. Kalau kita membiarkan anak-anak kita naik sepeda motor itu berarti kan berbahaya dan tidak ramah anak juga. Gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya juga sih. Baik. Terima kasih Pak William. Baik, Bolo, nanti kita akan lihat dari sudut pandang orang tua dan sekolah terkait dengan adanya larangan naik sepeda motor bagi siswa khususnya anak SMP. Tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, Bolo, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama dengan Bapak William Wirakusuma, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Kita masih menyoal tentang larangan naik sepeda motor bagi siswa SMP. Ya, Pak William,
Kita kembali ngobrol ini ya. Nah, sebenarnya untuk larangan naik sepeda motor bagi siswa SMP ini dipertegas dalam bentuk apa, Pak? Ya, jadi ada surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota kepada semua kepala sekolah yang ada di Kota Surabaya tentang khususnya di sekolah SMP tentang larangan ini sih, untuk mengingatkan bahwa memang anak-anak SMP tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Dan kami juga ingin tahu sebenarnya kalau ini bisa disambut positif ya, khususnya bagi pihak sekolah maupun orang tua. Betul. Kadang-kadang kita ada anggapan bahwa ingin menyenangkan hati anak orang tua, yaitu membolehkan naik sepeda motor, tapi ujung-ujungnya kecelakaan. Betul. Gitu Pak ya. Pak William memandang ini bagaimana Pak? Kan agak kasihan ya, bukan agak tapi kasihan loh. Mereka ini generasi penerus bangsa, tapi tidak lama mereka menikmati itu sudah pergi begitu Pak. Gimana Pak? Ya, tanggapan orang tua sih macam-macam Mas. Ada yang menyambut baik, tapi kebanyakan sih mereka, ada beberapa yang juga yang responnya negatif ya. Jadi pengen anaknya, memang karena anaknya pengen naik sepeda motor, sudah dibelikan sepeda motor, terus dilarang, ada yang juga kurang suka gitu ya. Tapi tanggapan dari masyarakat sekitar sekolah itu senang banget malah ada larangan. Kenapa? Karena sering banyak kejadian anak-anak ini melanggar lalu lintas, kemudian kebut-kebutan, sudah ada pakai helm, gonceng 3 gitu ya. Jadi warga masyarakat sekitar sekolah itu lebih senang. Tapi juga ada warga yang tidak senang juga. Kenapa? Karena kan tidak boleh parkir di sekolah Mas, meskipun naik sepeda motor. Kan parkirnya di tempat warga. Nah, mungkin ada yang merasa pendapatannya terganggu. Nah, ini sebenarnya juga sudah menyalahi aturan kan. Seharusnya parkir juga harus terdaftar di Disub, harus bayar pajak parkir. Dan ini di Disub juga kita minta untuk tertibkan tempat-tempat parkir liar di sekitar sekolah nanti. Oke, kita harapkan bahwa dukungan dari sekolah dan orang tua ini makin membuat pelajar ini juga tidak ragu-ragu untuk tidak menggunakan sepeda motor ya, khususnya anak SMP gitu Pak William. Nah, ini kalau misalnya kita melihat di beberapa wilayah Surabaya, itu mungkin ada wilayah yang tidak terlewati oleh angkutan umum. Nah, ini bagaimana Pak solusinya untuk mereka yang pergi ke sekolah? Ya, yang pertama ada beberapa jurusan bus sekolah. Jadi anak bisa naik sepeda ke kelurahan, setelah itu akan diambil oleh bus sekolah. Kemudian yang kedua, nanti kita akan minta wirawiri juga nambah jalur atau Surabaya Bus. Memang tidak langsung di depan rumah ya Mas ya, paling enggak di daerah perkampungan lah. Toh sekarang wirawiri juga sudah tersebar di 11 wilayah. Saya kira mereka kalau jalan kaki sedikit kan tidak popos ya Mas. Dulu sehat ya Pak? Betul, olahraga gitu ya. Dulu waktu saya kecil, waktu SD, belum bisa naik sepeda, mama belum punya uang untuk belikan sepeda, naik bemo juga. Gitu ya, naik bemo, jalan kaki paling enggak sekilo sampai 1,5 kilo sampai ada tempat bemonya lewat. Gitu. Jadi memang harus memupuk kesadaran anak-anak sekarang untuk mulai menggunakan transportasi umum dan membiasakan juga mandi naik sepeda kayu. Betul, dan disarankan anak-anak untuk berangkat atau bangun lebih pagi lagi. Ya kan? Jalan kaki pagi hari lebih sehat ya Pak ya? Oke, nggak terasa ini sebenarnya mereka juga ini ya, sekolah juga olahraga. Betul. Dan juga ada dari pemerintah pusat juga minta anak-anak sekarang bangun juga lebih pagi juga. Jadi memang ini untuk kedepannya Mas, anak-anak ke depan. Jadi kita ingin membentuk karakter mereka baik dari kesehatan, kebiasaan bangun pagi, kebiasaan jalan kaki. Orang Surabaya ini terkenal malas jalan kaki Mas, gitu ya. Jadi karena memang Surabaya panas, kami mengerti Surabaya panas. Berarti kalau pagi-pagi kan tidak panas sekali gitu ya. Tapi kita mau mencoba untuk memupuk dari kecil, kebiasaan dari kecil untuk jalan kaki itu mulai, sehingga nanti kedepannya kita harapkan mereka sudah terbiasa naik transportasi umum. Juga ada lagi juga pro kontra biasanya dari masyarakat. Ada yang ngomong, wong angkutan Surabaya masih belum bagus kok sudah ngelarang-larang gitu ya. Tapi ini kami sudah usahakan supaya transportasi umum Surabaya akan diperbaiki lagi. Yang penting sudah pertumbuhan dari yang dulunya nggak ada atau yang dulu bemonya jelek-jelek, sekarang sudah ada wirawiri, sudah ada Surabaya Bus, itu akan dikembangkan lebih lagi sih. Pak William, yang lebih penting juga itu adalah faktor safety atau keamanan. Mereka ini agak merasa agak ketakutan kalau naik kendaraan umum karena mungkin
banyak copet atau kriminal ya. Bagaimana Pak William memandang ini? Ya, kalau di Wirawiri dan Surabaya Mas, kita jamin tidak ada copet. Jadi tingkat kejahatan sampai sekarang itu sangat rendah sekali. Jarang sekali terjadi kejadian atau malah tidak pernah di Surabaya Bus dan Wirawiri terjadi kejahatan seperti itu. Karena semua terjalan oleh CCTV semua dan semua unit ada GPS-nya bisa di-track dan faktor safety-nya juga tinggi. Jadi kita bisa awasi semua. Jadi di semua Surabaya Bus ada CCTV-nya yang tersentral. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dilihat. Ya, terus kemudian juga Wirawiri dan Surabaya Bus mereka juga ada supir dan helper yang selalu menjaga keamanan dari angkutan umum. Iya, Pak William, saya dapat informasi kalau Pak William ini menempuh pendidikan S2, S3 di Jerman. Iya. Ya, ini untuk meningkatkan kualitas hidup sehat, khususnya generasi muda di Surabaya. Mungkin apa yang bisa diadopsi tentang kebiasaan bangun pagi dan jalan kaki di Jerman? Kan di sana beda Pak, agak dingin, jadi enak jalan kaki ya. Beda di sini ya, panas. Bagaimana? Ya, salah satu yang bisa diadopsi adalah transportasi umum. Di sana anak-anak dari kecil, malah dari SD Mas, itu sudah biasa naik transportasi umum. Dan mereka jalan cuma pakai tas, kemudian ada ID card gitu ya, langsung ke halte bus. Mereka jalan kaki, bareng-bareng jalan kaki, mungkin 1,5 sampai 2 kilo ada itu juga beberapa yang jalan kaki ke halte. Mereka naik bus sampai sekolah, nanti pulangnya juga naik bus gitu, benar-benar mandiri gitu ya. Kalau dibilang cuaca, kalau di Eropa pun kalau panas sampai 40 derajat sama aja Mas. Oh ya. Sama aja juga panas, tapi karena kebiasaan itu yang harus dipupuk gitu ya, jadi membiasakan. Dan kota Surabaya sudah lumayan bagus. Kita lihat banyak juga anak-anak SMA, SMP yang kebetulan mungkin di depannya ada halte langsung, mereka sudah mulai terbiasa naik ke angkutan umum. Baik Pak William, ini kembali ke surat edaran tentang larangan naik sepeda motor untuk anak SMP. Nah, ini memang sudah dikeluarkan ya Pak SE-nya. Nah, bagaimana atau langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar surat edaran ini benar-benar dipatuhi oleh anak-anak atau pelajar SMP ini? Jadi ini bukan sekedar surat edaran saja, kemudian dilanggar lagi dan sebagainya. Gimana Pak? Ya, yang pertama kita apresiasi Bu Kepala Dinas Pendidikan, Bu Febri, yang sudah mengeluarkan larangan ini, dan kami DPRD mendukung penuh. Saya percaya Bu Febri pasti keliling ngecek gitu ya. Dan kami anggota DPRD juga rutin ngecek juga. Karena di tempat tinggal kami, dekat tempat tinggal kami tentu ada sekolah-sekolah SMP juga. Mungkin kalau waktu kami berangkat juga kita lihat sih. Kita lihat apakah sekolah itu masih banyak yang naik sepeda motor. Atau kalau di lingkungan kan kelihatan Mas. Kalau di jalan juga kelihatan berapa banyak mereka yang naik sepeda motor pakai seragam putih biru misalnya. Itu kan bisa kelihatan juga. Oke, baik Pak William, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita di kesempatan kali ini. Baik Bolo, obrolan terkait dengan larangan naik sepeda motor untuk siswa SMP dengan Bapak William, anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya, akan kami lanjutkan, tapi setelah kita simak beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Ya Bolo, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami bersama dengan Bapak William, dan kita masih akan bicara atau melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu larangan naik sepeda motor bagi siswa SMP. Nah Pak William, tadi kan Pak William sempat mengatakan tentang SE atau surat edaran larangan ini. Pak, bagaimana misalnya ini di lapangan ditemui bahwa banyak anak yang melanggar? Apa hukumannya atau bagaimana Pak? Yang pertama yang pasti kinerja kepala sekolah akan dievaluasi, gitu ya. Nanti kita akan juga tanya ke kepala dinas pendidikan kalau banyak pelanggaran seperti apa. Evaluasi yang pertama pasti di kepala sekolah. Yang kedua, setahu saya nanti sepeda motornya akan ditahan dan boleh diambil oleh orang tua. Jadi mereka tidak boleh naik, pulangnya tidak boleh naik sepeda motor lagi. Yang ketiga yang pasti kita akan minta dinas pendidikan untuk bekerja sama dengan Polrestabes juga, untuk dengan ketat mengeluarkan tilang untuk anak-anak. Kalau perlu ya tidak apa-apa, sepeda motor diangkut ke Polrestabes juga kita tidak masalah. Jadi memang ini hal-hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak SMP tidak lagi naik sepeda motor ke sekolah. Oke, baik Pak William.
Pak, kalau dari sudut orang tua untuk mengawasi hal ini, mungkin langkah yang akan ditempuh adalah tidak membiarkan putra-putrinya naik sepeda motor, ya kan? Tapi kalau dari sudut sekolah, pengawasan apa yang bisa dikerjakan atau dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam hal ini? Apakah kalau misalnya sudah ada larangan itu, kemudian akan serta-merta bahwa anak-anak ini akan patuh begitu dengan tidak naik sepeda motor. Nah, yang dilakukan oleh pihak sekolah menurut Pak William apa ini, Pak? Yang pasti sih kalau ada aturan biasanya yang melanggar pasti ada pelanggar juga pasti. Jadi dari pihak sekolah kita minta untuk keliling sekitar wilayah, jangan sampai mereka anak-anak itu parkir gitu ya. Atau juga kita akan minta untuk pengawasan jalur-jalur lalu lintas yang menuju ke sekolah, kan bisa juga kelihatan diawasi gitu ya. Dan guru kan juga bisa lihat, oh waktu pulang sekolah di jalan kelihatan muridnya naik sepeda motor, gitu bisa dicatati untuk supaya diingatkan supaya tidak naik sepeda motor. Dan yang pasti kerjasama dengan Polrestabes ini penting. Ini yang akan saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk bekerja sama dengan Polrestabes. Karena anak-anak naik sepeda motor itu sudah melanggar lalu lintas. Perlu ditilang, kalau perlu sepeda motornya disita, tidak apa-apa. Ya, demi keamanan anak-anak. Iya, Pak William, kalau kita lihat di lapangan, ketika anak-anak berangkat sekolah itu adalah jam-jam sibuk ya, di mana anggota kepolisian itu biasanya hanya mengatur arus lalu lintas saja, tidak melakukan penilangan. Nah, kalau dengan adanya usulan ini, apakah ini nanti akan betul-betul ditilang dengan keadaan yang super sibuk trafiknya begitu atau bagaimana, Pak? Kan bisa kelihatan, Mas. Jadi kalau pagi memang trafiknya sibuk, tapi waktu buyar sekolah jam 2, jam 3 kan tidak terlalu sibuk. Dengan yang pagi mereka bisa mengatur lalu lintasnya sambil memperhatikan, mencatati, oh daerah ini di sini banyak nih anak-anak naik SMP naik sepeda motor. Nanti siangnya mungkin dibuat operasi di daerah sana, gitu ya. Itu usulan saja gitu, tapi tidak sulit kok bisa untuk melakukan hal itu. Baik, Pak William, larangan ini kan sifatnya kalau bisa akan terus dalam jangka panjang akan terus dilaksanakan gitu. Tapi kadang-kadang dalam penerapannya seperti anget-anget tai ayam ya Pak ya. Dalam arti dalam berapa bulan atau berapa tahun ini akan kembali lagi ke habitat semula, yaitu naik motor gitu. Bagaimana Pak upayanya supaya ini memang betul akan bertahan sampai selamanya gitu? Kami percaya pemerintah kota sekarang semua programnya akan dibuat sustainable ya Mas. Jadi kita sudah sampaikan ke pemerintah kota, ke semua dinas bahwa program Mas Wali, semua visi misi Mas Wali itu jangan cuma dibuat sementara kemudian cuma untuk menyenangkan Mas Wali gitu ya. Tapi harus berkelanjutan, termasuk yang hal ini. Kalau sampai terjadi pelanggaran, cuma tadi yang bilang enggak bisa bertahan lama, yang pasti kepala sekolahnya akan kita putar, kita akan ganti gitu ya. Karena hal simpel kok Mas, larangan ini adalah sebenarnya untuk mendidik anak-anak untuk taat hukum. Nah, mosok guru loh tidak memperhatikan anak-anaknya gitu ya. Jadi anak-anak yang sekolah harus mulai dari kecil mentaati hukum, terutama peraturan lalu lintas hal yang kecil sih sebenarnya. Kalau mereka sudah terbiasa melanggar dari kecil, entah ke depan seperti apa, saya tidak tahu. Kalau mereka sudah gede, nanti bisa melanggar hal yang lain yang dianggap kecil nanti. Jadi sebenarnya ini termasuk pembentukan karakter anak-anak Surabaya sih, menurut saya. Pak William, sebenarnya kalau ini memang sudah diterapkan, seberapa besar optimisme bahwa ini bisa menekan angka kecelakaan khususnya yang menimpa anak-anak pelajar, Pak? Kalau kita lihat dari data ya Mas ya, jadi untuk data pengendara sepeda motor untuk anak-anak kan masih kita tidak punya data yang real gitu ya. Tapi saya percaya kalau mengurangi kepadatan sepeda motor, volume sepeda motor itu bisa menekan jauh, lumayan efektif gitu ya. Itu salah satu. Sebenarnya itu cuma tujuan yang kecil daripada tujuan yang besar membentuk karakter tadi. Jadi kecelakaan kalau mau dihitung agak susah karena Surabaya juga besar dan kita tidak ada data real yang kecelakaan anak sekolah berapa. Tapi yang pasti kecelakaan kendaraan bermotor seharusnya bisa turun signifikan. Jadi upaya ini memang salah satu upaya untuk menekan
eh, tingginya angka kecelakaan di Kota Surabaya yang menimpa anak-anak pelajar ya Pak ya. Dan Bolo, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak William. Tetaplah bersama kami di Lobby. Ya, Bolo, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Kita masih menyoal tentang larangan naik sepeda motor bagi siswa SMP, masih bersama dengan Bapak William. Ya. Pak William, nah, apabila aturan ini akan diberlakukan, apakah nanti kalau misalnya ditemui di lapangan bahwa ada beberapa pelajar yang enggan masuk sekolah karena larangan naik sepeda motor ya Pak ya, mungkin hobinya ini cross ya? Gimana Pak William? Ya, tentunya kita juga mau memupuk kedisiplinan anak-anak ya Mas. Jadi, kalau mereka males, mereka tidak mau sekolah, saya kira nanti akan masuk ke catatan di raportnya. Kalau raportnya jelek, cari sekolah SMA-nya bakal susah, SMA-nya. Nanti cari kerjaan juga bakal susah, karena raport kalau sudah keluar kan tidak bisa dihapus, tidak bisa diganti-ganti. Jadi memang perlu, kadang-kadang kita perlu ketegasan juga. Supaya apa? Supaya generasi Z, generasi Alpha ini mereka tidak lembek. Karena tidak ada sepeda motor, atau tidak mau sekolah, terus orang tuanya, ya wis tak popo numpak sepeda motor, ya tidak bisa begitu. Ya. Kalau memang mereka tidak mau sekolah, tentu ada penilaian dari sekolah sendiri. Memang kalau tidak masuk boleh kan ada catatannya juga. Dan orang tua juga harus paham kalau catatan di rapor itu kan kebawa terus sampai di dewasa gitu ya. Jadi memang perlu ada kerjasama antara sekolah dan orang tua itu sendiri. Ini demi anak-anak kok Mas, bukan kita ingin mempersulit orang tua atau mempersulit anak-anak untuk sekolah. Bukan. Oke, mungkin beda Pak dengan yang kita alami dulu ya. Ya. Dimana mungkin dulu tidak ada banyak pilihan begitu Pak ya. Pilihannya hanya satu, kita naik bis kota atau naik apa Pak, bemo ya, atau apa begitu ya. Nah sekarang anak-anak banyak sekali pilihan naik motor, bahkan mungkin satu anak punya 2 motor ya Pak ya. Nah ini juga agak apa ya, kita riskan melihat kalau hal-hal seperti ini, karena nanti kita khawatirkan ya itu tadi akan terjadi kecelakaan gitu. Nah Pak William, tadi Pak William sempat menyebutkan bahwa salah satu alternatif agar mereka tidak naik motor adalah naik kendaraan umum. Dan di Surabaya itu ada bus kota Wirawiri dan sebagainya. Iya Pak ya? Betul. Nah Pak, saya ingin tahu apakah pemerintah akan berupaya mengembangkan bagaimana transportasi yang memang dikhususkan untuk pelajar. Sementara Wirawiri ini kan masih kayaknya heterogen, banyak yang masuk di situ ya Pak ya? Iya, gimana ini Pak? Jadi sebenarnya Kota Surabaya sudah punya angkutan khusus pelajar, bus sekolah, yang busnya kuning-kuning gitu ya. Cuma kalau saya lihat, bus kuning itu kalau kita membuat satu angkutan khusus untuk pelajar, itu pemborosan anggaran Mas. Kenapa? Karena dipakainya cuma pagi dan siang atau waktu pulang sekolah. Nah, konsep yang ke depan yang saya usulkan adalah itu bergabung di Wirawiri dan Surabaya Bus. Jadi saat pagi itu unitnya harus diperbanyak, kalau perlu yang cadangannya juga dikeluarkan, dan di setiap bus dan Wirawiri kan ada tulisannya itu. Nah kalau pagi tinggal ditulis apa ekstra untuk pelajar, jurusannya nambah jurusan ekstra gitu ya. Jadi tidak perlu menambah satu angkutan khusus, tapi sudah dikombinasikan dengan Surabaya Bus dan Wirawiri. Itu yang pertama. Nah kedua, mungkin ada insentif buat anak-anak. Kalau sekarang kan sudah ada pelajar 2.500. Kalau nanti misalnya Surabaya Bus dan Wirawiri sudah bisa berkembang dengan baik, Surabaya Bus bisa sampai 15 jalur, kemudian Wirawiri bisa sekitar 50-an jalur. Berarti pendapatan PAD-nya kan sudah mencukupi. Itu bisa untuk subsidi sehingga anak-anak sekolah dan pelajar naiknya gratis. Gitu. Untuk jam operasional bus ini apakah memang sudah mengcover ketika jam berangkat dan jam pulang anak-anak? Ya, jadi nanti harus dibuat mulai yang bus ekstra dari Surabaya Bus dan Wirawiri, dia dari jam 6 sampai jam 8. Jadi misalnya kalau jam 6 sampai jam 8 itu semua bus harus jalan. Misalnya ada 20 bus dalam satu jalur harus jalan semua.
untuk memenuhi supaya bisa ngangkut anak-anak ke sekolah, dan yang mereka yang dekat dengan jalurnya ada sekolahnya dibelokkan sedikit dulu ke sekolah. Tetapi setelah jam berangkat sekolah atau pulang sekolah akan kembali ke jalurnya masing-masing. Itu harus dibuat so fleksibel itu, karena Surabaya Bus dan Wirawiri itu sudah ada programnya Mas, namanya SIUTS, jadi Sistem Informasi Urban Transportasi Surabaya. Itu bisa mendetek dia lewat mana saja, bisa dikomando lewat komputer, dan setiap Wirawiri dan Surabaya Bus itu ada komputernya Mas. Jadi bisa menunjukkan supirnya harus lewat mana, itu ada. Kalau masih jalan ya, kalau dulu waktu awal-awal sih, waktu saya masih di Komisi C, komputernya masih jalan semua. Kalau sekarang kemungkinan beberapa ada yang rusak, harus di-maintenance lagi. Jadi konsep itu yang harus dimatangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Itu PR pemerintah Kota Surabaya, terutama Dinas Perhubungan dan UPTD Surabaya Bus. Iya, Pak William, ini agar bisa berhasil dan seperti apa yang kita harapkan sebenarnya, memang harus ada campur tangan dari beberapa elemen ya, seperti orang tua, sekolah, ke pihak kepolisian, dan juga masyarakat. Ya. Nah, sebenarnya dari beberapa elemen ini, hal mana atau kunci yang paling utama agar SE ini bisa diterapkan dan bisa berhasil, dan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan buat mereka, tidak hanya dalam waktu tertentu, tapi akan lama gitu. Apa Pak? Ya, yang pertama pasti orang tua. Orang tua harus mengawasi anak-anaknya, jangan dibeli sepeda motor. Beli sepeda ontel itu lebih murah daripada sepeda motor. Sepeda motor ada cicilan sebulan berapa, 400.000, 500.000 gitu ya. Sepeda ontel nggak sampai puluhan juta. Kemudian kalau naik transportasi umum, kalau pelajar sekarang itu sekali 2.500, PP berarti 5.000, kali 25 hari berarti cuma 125.000 per bulan. Daripada untuk cicil sepeda motor 400-500.000, belum bensinnya, belum perawatannya. Jadi memang penting dari sisi orang tua ini harus melihat. Dan ada tambahan lagi Mas, kalau misalnya sampai orang tua membelikan khusus sepeda motor, nanti akan berpengaruh pada bantuan. Karena kalau dilihat dari DTSen, begitu ada sepeda motor, desilinya bakal naik. Mungkin dulunya dia desi 5 gitu ya, punya sepeda motor satu untuk kerja, untuk cari uang, untuk masuk di ojol gitu ya, transportasi online, orang tuanya kerja. Anaknya minta sepeda motor, dibelikan gitu. Desilinya dia akan naik desil 6. Semua bantuan yang disampaikan pemerintah kota akan hilang semua. Nah ini kan juga resiko gitu ya. Kecuali memang mau menerima hal seperti itu. Baik, yang terakhir Pak William, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan pada anak-anak ini khususnya ya. Siapa tahu nanti sudah disampaikan ini ternyata kalau orang Jawa itu bilangnya tuman ya Pak ya. Tuman. Tuman itu maksudnya ini ya, apa ya, maksudnya agak bebal dan sulit untuk diberitahu gitu ya. Nah, gimana ini Pak, sekaligus sebagai closing statement-nya, silakan. Jadi kami berharap untuk warga Surabaya, apa yang kami lakukan dan pemerintah Kota Surabaya lakukan itu bukan untuk membebani gitu ya, bukan untuk menyulitkan orang tua maupun anak-anak. Kami ingin mendidik anak-anak supaya patuh aturan, tertib hukum, tertib lalu lintas, dan menjaga keamanan anak-anak. Jadi kami dari pemerintah Kota Surabaya juga akan berusaha sebaik mungkin. Kita akan minta Dinas Perhubungan untuk memperbaiki transportasi umumnya, dan juga bekerja sama dengan, jadi ada kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan. Jangan khawatir, pemerintah Kota Surabaya akan selalu mensejahterakan warganya. Jadi jangan dianggap bahwa SE ini keluar untuk menyulitkan warga Surabaya, bukan. Tapi kami ingin mendidik anak-anak Kota Surabaya supaya patuh aturan dan tertib hukum, terutama aturan lalu lintas di Kota Surabaya. Atau tidak untuk mematikan ladang bisnis area parkir yang dekat di sekolah ya Pak? Ya, kalau itu juga itu memang sudah otomatis dari Dinas Perhubungan sekarang sedang menertibkan parkir di Surabaya, dan kami apresiasi Dinas Perhubungan yang bekerja dengan baik. Kalau ada parkir liar di sekeliling sekolah, meskipun tidak ada larangan ini pun juga pasti akan ditertibkan oleh Dinas Perhubungan kok. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak William. Sama-sama. Baik,
Bolo, yang kita harapkan dari adanya kebijakan ini adalah kebijakan ini mampu mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan pelajar. Ya, Bolo, baru saja kita ikuti bersama lobi dengan tema larangan naik sepeda motor bagi siswa SMP bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak William Wirakusuma, ST MSD. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih dan sampai jumpa.